Malam teman-teman, aku dapat isarohnya sekarang. Dan ini berhubungan ke kemarin, kenapa daerahku Jogja ataupun bagian Jawa bagian barat bakalan dikasih musibah gede, mulai dari Jawa bagian timur sampai ujung barat. Karena itu hasil perbuatan dari manusia sendiri. Di Jogja dari berkali-kali kemarin juga banyak bayi yang gak berdosa dibuang ke sungai. Ingat, bayi itu gak berdosa, bayi itu suci. Ada ruhnya, ada jiwanya. Dan itu kehidupan yang dikasih sama Tuhan. Perbuatan dosa itu orang tua yang melakukan, kamu bisa bertobat, kamu bisa minta maaf sama Tuhan. Dengan apa? Dengan memperbaiki diri. Tapi kalau udah menghilangkan nyawa anak-anak bayi yang gak berdosa, kita itu kalau gak mau berubah, ya kita itu tetap akan mendapat karmanya. Bayi-bayi itu gak berdosa. Dari orang Jawa, dari orang Nusantara itu mindsetnya yang keliru. Kalian kalau mau sukses, kalau mau berjaya, kalau mau kemakmuran, itu dibarengi cinta kasih. Agar apa? Agar ketika kalian itu di posisi atas atau di bagian manapun, kalian tetap punya hati nurani, punya welas asih, punya empati ke sesama makhluk hidup. Jangan dipikir, kalian mikirnya, oh aku nggak menghalalkan segala cara buat dapat duit, buat numpuk duit, buat numpuk harta, agar anak keturunanku itu sukses. Aku mau bunuh orang, aku mau nyuri duit orang, aku mau ngambil hak orang lain. Gak bakal akibatnya. Kalau pemikirannya kayak gitu salah. Karena apa? Karena kalau kamu gak bayar, berarti anak turunmu nanti yang bakalan bayar. Karena apa? Karena hukum perbuatan, hukum karma itu harus selesai. Makanya kamu mau senang-lenang sekarang pun itu gak ada gunanya. Kenapa? Karena yang bayar karma bisa anak cucumu nanti. Itu yang orang Jawa, orang Nusantara itu sekarang lupa. Makanya seenak jidatnya aja kelakuannya. Udah gak kenal yang namanya welas asih, gak kenal namanya keadilan, udah gak kenal namanya kebenaran. Belum intoleransinya, belum ngambil haknya orang lain. Belum seharusnya yang diperhatikan tuh rakyat kecil tuh, yang ekonominya di bawah, yang single parent, single father, orang-orang yang benar-benar gali lubang tutup lubang, malah keblinger. Jawa Barat sampai ke itu juga agama melulu. Beda politik, beda agama, sudah kayak iblis. Mau berdoa aja gak bisa, harus sujud dulu. Dari ujung Jawa sampai ujung Jawa bagian timur, yang satu dijajah pakai agama, yang satu dijajah pakai moral sama akhlak. Kok saya tahu? Karena saya itu bajingan. Dari kecil saya ini udah bukan orang yang alim ulama. Dari situ aku itu belajar, ngerti, oh ternyata kalau hidup di luar jalur Tuhan itu hidupnya sengsara. Jiwanya gak tenang, gak dapet apa-apa karena nuruti hawa nafsu. Tapi ketika aku mendekatkan diri sama Tuhan, walaupun cobaannya berat, ringan di dada ini, walaupun Tuhan ibaratnya udah ngasih tahu aku, kamu kalau mendekat aku, kamu bakalan kehilangan orang keluargamu, saya tetap tabah, saya tetap kuat. Saya tetap keluar dari zona nyaman. Karena apa? Karena saya melihatnya ke belakang juga. Oh, Nabi Ibrahim juga
anaknya sama Allah disuruh ngorbanin, tapi juga akhirnya diganti dengan sapi ataupun kambing. Begitu juga saya. Walaupun Tuhan memperlihatkan saya akan dengan keluarga dari bencana alam, tapi saya yakin hidup mati di tangan Tuhan sesuai dengan perbuatan manusia itu sendiri. Itu Tuhan ngetes seberapa kita itu adil, seberapa kita itu taat sama Tuhan. Nggak cuman kehilangan harta, nggak cuman kehilangan anggota badan atau apa. Allah itu kalau nguji keimanan kita, seberapa ketaatannya sama Tuhan, seberapa kita ini meyakini dengan keyakinan kita. Bukan hanya hafal Al-Quran, sholat, kamu udah bisa, enggak. Tuhan itu akan lebih menguji kamu secara batin, secara rohani. Melalui apa? Melalui penderitaan, melalui kehilangan. Itu yang akan menaikkan level kita sebagai manusia. Itu yang udah nggak dipunyai orang Jawa, orang Nusantara sekarang. Maunya hidup enak, hidup enjoy, sampai lupa jalur Tuhan. Udah LBGT salah masih dilakukan, udah korupsi salah masih dilakukan, sudah memperkosa anak dilarang tetap melakukan. Itu yang namanya keblinger sesat dalam beragama. Sudah hatinya mati, gak punya welas asih, gak punya cinta kasih. Aku bersyukur karena aku orang Jawa, aku masih dikasih rahmat, dikasih hidayah untuk menjadi lebih baik lagi. Agar aku bisa apa? Bisa ngajarin orang lain. Kalau mau hidup jiwa tenang, hidup bahagia, syukuri apa yang Tuhan kasih. Entah itu senang, entah itu susah. Kalau kamu menghalalkan segala cara untuk cari duit, apalagi kamu menyengsarakan orang lain, kamu gak bakalan selamat dunia akhirat. Sengsara itu pasti datang sampai ke anak cucumu. Sampai ada anak cucumu yang mau mengubah takdir. Agar apa? Agar menjadi kebaikan. Manusia itu dilahirkan ke dunia bukan cuma untuk berkeluarga, numpuk harta, enggak. Tapi juga berbagi dengan makhluk lain, makhluk ciptaan Tuhan. Bapak, ibu, anak harus punya cinta kasih, harus mengasihi. Agar apa? Agar keturunannya yang dilahirkan itu bisa saling mengasihi, saling mencintai sesama saudara. Bukan rebutan harta warisan, bukan saling membunuh. Itu dari kita ini yang gak punya cinta kasih, gak punya welas asih kepada sesama makhluk hidup. Makanya kalau kawin juga jadinya keturunannya juga yang jauh dari cinta kasih, ketulusan. Allah hanya yang bisa mengubah hati manusia. Kalau secara massal ya pakai bencana alam, biar ingat Tuhan, biar kembali ke jalan Tuhan. Tapi kalau secara pribadi, ya dari ujian hidup kita ini, kalau dikasih rezeki seret, dikasih sulit jodoh, dikasih turun jabatan, itu cara Tuhan naikin derajat kita, naikin kemampuan kita secara rohani, secara spiritual. Dan takdir itu gak bisa dihindari. Kalau Indonesia, tanah Jawa gak dibersihin pakai cara Tuhan, gak dikasih bencana, kasihan itu anak cucumu nanti. Kalau sekarang aja kalian itu udah buang bayi,
Sesama saudara sejawa aja saling membunuh, saling menyakiti nih dari zaman bahula. Anak cucu kalian juga cuma jadi mesin pembunuh, jadi mesin perusak. Kapan lagi mau berubah? Coba. Bangsa lain udah menghargai kehidupan. Punya anak 8, 7, masih muda-muda. Orang lain menghargai ibunya. Maka mereka itu bisa berjaya, bisa. Kalian makin jauh, akhlaknya makin jatuh, makin. Kenapa? Karena kalian satu dijajah pakai agama. Saking fanatiknya agama, kalian itu bisa membunuh sesama saudara sendiri. Kalau udah nggak cocok, udah nggak pas, sesat. Kedua, pakai akhlak, pakai moral yang makin jauh sama Tuhan. Modernisasi, pembangunan, tapi lupa sejarahnya sendiri, bangsanya sendiri, adat budayanya sendiri. Sampai apa? Parogai, ibaratnya diskotik di tengah jalan. Sampai LBGT, sampai Milen, Lucinta Luna itu tetap malah tambah eksis. Kenapa? Kalian kasih contoh yang jelek untuk generasi yang akan datang. Laki-laki yang harusnya mengayomi, melindungi perempuan, tulang punggung keluarga, jadi tulang lunak, nada ke cewek mulu. Banyak nih TKW di luar negeri, sampai anaknya bercucu, bercicit, ibunya nanggung semua. Anak cucu semua ongkang-ongkang di rumah. Kayak gitu, kapan mau berbakti sama orang tua, sama ibu yang udah melahirkan? Mindsetnya itu yang perlu diubah dari orang Jawa, orang Indonesia itu. Udah beda jauh dengan nenek moyangnya dulu. Akhlak moralnya itu yang menjajah, yang merusak dari dalam. Setan-setan udah ketawa nih. Orang barat ini, orang luar itu udah seneng nih. Indonesia udah gampang dirusak. Pakai TikTok, pakai media sosial yang merusak. Kenapa? Karena media sosial yang kebanyakannya dipakai untuk merusak akhlak orang lain, bukan digunakan untuk berbuat kebaikan, mencontohkan yang baik. Tapi apa? Kebanyakannya media sosial dijadikan alat untuk merusak bangsanya sendiri, untuk merusak moral, etika, budi pekerti bangsanya sendiri. Ternyata ini jawaban kenapa aku bakalan kehilangan keluarga ataupun saudara sebangsaku. Ya, karena Allah ngasih lihatnya seperti itu. Alasan-alasannya gak cuman politik, gak cuman tentang kekuasaan yang salah gunakan atau apapun, tapi juga dari moral, etika dalam beragama dari bangsanya, bangsa Indonesia sendiri, yang udah jauh dari yang namanya keadilan dan kebenaran.